Shalom anak-anak, selamat pagi. Saat pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, latihan soal-soal serta pembahasan Bu Pena tema 6 subtema 2, halaman 50 sampai dengan 52. Bu Pena halaman 50, latihan muatan bahasa Indonesia KD 3.6. Pertanyaan yang pertama, berikut yang sebaiknya dilakukan sebelum menulis puisi adalah, jawabannya B, menentukan tema. Pertanyaan nomor 2, pilihan kata yang tidak boleh digunakan dalam puisi adalah, jawabannya A, kata yang bersifat mengejek. Pertanyaan nomor 3, fungsi tema dalam menulis puisi adalah, jawabannya menentukan judul dan isi puisi. Pertanyaan nomor 4, tuliskan 3 langkah dalam menentukan makna puisi pribadi. Jawabannya, A. Tentukan tema puisi, hal-hal penting dalam puisimu, kata yang dianggap sulit dan maknanya, dan makna setiap lirik puisi. B. Buatlah kalimat yang mewakili makna setiap lirik puisi. C. Rangkailah kalimat yang berisi makna setiap lirik untuk memaknai bait puisi. Pertanyaan nomor 5, perhatikan kutipan puisi di buku Bu Pena anak-anak. Jelaskan menggunakan bahasamu sendiri makna puisi tersebut. Nah, di sini membuat contohnya ya. Jawabannya, contoh makna puisi tersebut, perjuangan tentara Indonesia dalam menjaga wilayah dari pihak asing. Masih di Bu Pena halaman 50, latihan muatan IPA KD 3.2. Pertanyaan yang pertama, berikut pernyataan yang bukan mengenai metamorfosis sempurna adalah, jawabannya D, bentuk tubuh saat menetas sama dengan ketika dewasa. Pertanyaan nomor 2, contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis yaitu, jawabannya C, kelelawar, kucing, dan sapi. Pertanyaan nomor 3, selain sebagai bahan sandang atau pakaian, kulit sapi juga dapat digunakan untuk, jawaban, membuat membran pada alat musik seperti rebana dan gendang. Pertanyaan nomor 4, tuliskan 3 contoh manfaat tumbuhan bagi manusia, hewan, dan lingkungan. Jawabannya, contoh manfaat tumbuhan bagi manusia sebagai sumber oksigen, bahan pangan, sandang, dan papan. Contoh manfaat tumbuhan bagi hewan sebagai sumber oksigen, makanan, dan tempat tinggal. Manfaat tumbuhan bagi lingkungan, paru-paru kota atau menetralkan gas beracun seperti karbon dioksida dan meneduhkan lingkungan dari teriknya sinar matahari. Pertanyaan nomor 5, perhatikan kedua hewan di buku Bu Pena. Buatlah tabel perbandingan kedua hewan tersebut yang mencakup siklus hidup, cara berkembang biak, dan kegunaannya bagi manusia. Hewan A, kucing, siklus hidupnya mulai dari anak kucing, kucing muda, dan selanjutnya kucing dewasa. Kemudian siklus hidup hewan B, ayam, anak ayam, ayam muda, kemudian ayam dewasa. Cara berkembang biak kucing adalah dengan cara melahirkan, sementara ayam bertelur. Kegunaan kucing bagi manusia sebagai hewan peliharaan, kemudian kegunaan ayam bagi manusia sebagai hewan peliharaan dan bahan makanan. Bu Pena halaman 51, latihan muatan SBDP KD 3.3. Pertanyaan yang pertama, perhatikan gambar di buku Bu Pena. Nama tarian dan daerah asal tarian tersebut adalah, jawabannya A, tari kecak dari Bali. Pertanyaan nomor 2, perlengkapan yang digunakan saat mempraktikkan tari kreasi kupu-kupu adalah, jawabannya D, selendang. Pertanyaan nomor 3, gerakan berikut merupakan bagian dari gerakan tari, gambarnya ada di buku Bu Pena ya. Jawabannya tari kupu-kupu. Pertanyaan nomor 4, tuliskan perlengkapan atau aksesori yang dapat digunakan untuk menarikan tari kreasi kupu-kupu. Jawabannya selendang dan bandu. Pertanyaan nomor 5,
Tuliskan hal-hal yang harus dilakukan untuk mempersiapkan tari kreasi kupu-kupu secara berkelompok. Jawabannya, A. Buatlah kelompok tari. B. Sediakan 2 helai selendang. C. Perhatikan gerakan dari tari kupu-kupu oleh gurumu. Dan yang D. Lakukan gerakan tari kupu-kupu sesuai dengan petunjuk. Masih di Bupena halaman 51, latihan muatan IPS KD 3.1. Pertanyaan yang pertama, sumber daya alam seperti sayur dan buah banyak ditanam di daerah. Jawabannya B. Dataran tinggi. Pertanyaan nomor 2, salah satu contoh pemanfaatan hewan adalah sebagai. Jawabannya C. Membantu pekerjaan manusia. Pertanyaan nomor 3, manfaat sungai bagi masyarakat Banjarmasin adalah. Jawabannya sebagai sarana transportasi dan perdagangan. Pertanyaan nomor 4, tuliskan manfaat sumber daya alam minyak bumi bagi manusia. Jawabannya sebagai bahan baku BBM, bahan baku pembuatan plastik, serta bahan baku pembuatan lilin dan ban. Pertanyaan nomor 5, tuliskan 3 ruang yang terdapat pada rumah adat Baduy, jelaskan juga kegunaannya. Jawabannya, yang pertama bagian sosoro, berfungsi sebagai ruang penerima tamu. Yang kedua, bagian tepas, digunakan untuk aktivitas tidur dan pertemuan keluarga. Bagian C, bagian imah, digunakan sebagai tempat untuk memasak serta menyimpan hasil ladang dan beras. Bupena halaman 51 sampai dengan 52, latihan muatan PPKN KD 3.3. Pertanyaan yang pertama, berikut sikap Patih Gajah Mada yang dapat kita teladani adalah. Jawabannya D, bertanggung jawab. Pertanyaan nomor 2, adikmu ingin menjadi seorang penari. Salah satu sikapmu untuk mendukung adikmu dalam meraih cita-cita adalah. Jawabannya C, mengantar adik ke tempat les menari. Pertanyaan nomor 3, salah satu sikap pemersatu yang dapat kamu lakukan demi mempertahankan kemerdekaan adalah. Jawabannya, menghargai perbedaan dalam keragaman budaya, agama, dan suku bangsa. Pertanyaan nomor 4, tuliskan 3 manfaat mengenal bahasa dan makanan khas daerah. Jawabannya, 3 manfaat mengenal bahasa dan makanan khas daerah adalah. Kita dapat mengenal kebudayaan yang ada di Indonesia, kita mampu berkomunikasi, serta kita dapat melestarikan makanan khas tersebut. Pertanyaan nomor 5, mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting diwujudkan dalam keragaman yang ada di sekitar kita? Jawabannya adalah karena dapat menciptakan kerukunan dan ketenangan alam dalam hidup, timbul rasa aman dan damai dan sikap saling peduli antar sesama. Nah, anak-anak, sekian saja penjelasan latihan-latihan yang ada di Bupena halaman 50 sampai dengan 52. Shalom.